kita mikirin brand Chanel, yang kepikiran adalah classic and glamour. Dan mereka juga mengeluarkan banyak high-end products dari clothing, sepatu, jewelry, perfume, you name it, they probably have it. Tapi kamu sebenarnya tahu nggak sih gimana perjalanan brand ini dari sejak mulai dirintis until now mereka udah mendunia? Hello everyone, welcome to my channel. My name is Audrey Theola dan hari ini kita akan bahas mengenai brand Chanel. Oke, pertama, the correct pronunciation is Chanel. Chanel. Jadi bukan channel atau bukan Chanel, tapi Chanel. Nggak pakai lama, langsung kita bahas ke 10 fakta mengenai brand Chanel. Let's go! Yang pertama, walaupun sekarang Chanel dikenal sebagai luxury brand yang sangat mewah, tetapi pada masa mudanya Chanel itu kehidupannya sangat sederhana. Jadi sayangnya dia pada saat berumur 12 tahun, ibunya meninggal, lalu ayahnya meninggalkan dia. Jadi akhirnya dia dibesarkan di panti asuhan oleh biarawati. Nah, di panti asuhan itulah Chanel mulai pertama kali belajar yang namanya menjahit, terus nyetrika dan juga embroidery. Dan karena di sana dia sering melihat biarawati mengenakan pakaian yang hitam dan putih, akhirnya itu juga menjadi salah satu inspirasi Chanel ketika dia mendesain pas dia sudah masuk ke dunia fashion nantinya. Yang kedua, nama asli Chanel adalah Gabrielle Chanel. Jadi nama aslinya dia itu bukan Coco Chanel. Ceritanya gimana? Jadi awalnya itu dia pas masih muda dia bekerja dengan menyanyi di kafe untuk bisa dapet duit yang cukup biar dia bisa membangun brandnya dia. Nah, dari sanalah tentara-tentara yang demen nonton dia nyanyi akhirnya kasih nama dia panggilan Coco karena dua lagu terkenal yang dia sering nyanyikan pada saat itu, Cocorico dan Cucu Coco. Dari sanalah dia akhirnya suka dengan nama itu, dengan panggilan nama Coco Chanel, dan dia bilang ke orang-orang bahwa namanya dia adalah Coco Chanel, bukan Gabrielle Chanel. Yang ketiga, Chanel memulai karirnya bukan di dunia pakaian, melainkan di dunia pembuatan topi atau miliner. Nah, jadi dia awalnya membuka toko di Paris untuk pembuatan topi wanita. Tapi lama-lama namanya beredar dan meluas dan akhirnya dia dapat klien-klien besar dari aktris sampai orang-orang penting saat itu. Yang keempat, fun fact, Chanel actually suka banget sama kuda. Dan karena inilah dia terinspirasi, okay, I'm gonna make something comfortable, I'm gonna make something that is wearable outdoor for women. Karena pada zaman itu wanita banyak menggunakan pakaian yang sangat restriktif dan gak nyaman. Makanya dia terinspirasi membuat dress dari jersey. Nah, ini juga lumayan controversial pada saat itu karena jersey itu banyak dipakai untuk kalangan rendah. Tapi somehow Chanel bisa membuat kain jersey itu terlihat sangat mewah dan sangat elegan. Akhirnya ini this dress jersey yang membuat Chanel menjadi lebih terkenal lagi karena akhirnya dipakai dong keluar, dia pakai jalan-jalan, dan banyak wanita yang di jalan nanyain ke dia, where did you get that dress gitu, cakep. Dan without a second thought dia langsung bilang, gimana kalau gue bikin ini sama. And from there akhirnya dia nyemplung ke dunia fashion pure dan namanya menjadi lebih besar lagi. Yang kelima, Coco Chanel mempelopori setelan blazer untuk wanita dan juga kain tweed. Nah, like I said before, tahun 1920-an itu wanita-wanita pakai pakaian yang restriktif banget. Jadi kayak pakai korset. Jadi kan it's so uncomfortable. Dari sanalah Chanel akhirnya merevolusi pakaian wanita because dia basically membebaskan wanita dari pakaian-pakaian yang gak nyaman itu. Yang keenam, Chanel juga memperkenalkan the little black dress, dan ini juga suatu hal yang very unique at that time. Soalnya pakaian warna hitam itu diasosiasikan dengan berduka dan pemakaman. Tetapi Chanel bisa membuat warna hitam itu menjadi sangat elegan dan mewah untuk evening wear. Belum lagi ini dibikin lebih terkenal ketika Givenchy terinspirasi dari konsep Chanel The Little Black Dress dan akhirnya membuat baju yang dikenakan oleh Audrey Hepburn di Breakfast at Tiffany's.
Yang ketujuh, parfum paling pertama Chanel adalah parfum paling pertama yang dinamakan langsung dari desainernya, yaitu Chanel No. 5. Dan kenapa nomor 5? Ternyata jawabannya super simple, karena ada dua alasan. Yang pertama, ada yang bilang kalau itu adalah sampel parfum nomor kelima yang dia buat, dan ada juga yang bilang kalau nomor 5 adalah nomor keberuntungan Chanel. Belum lagi parfum ini dibuat lebih terkenal karena Marilyn Monroe. Pada saat wawancaranya dia ditanya, "What do you wear to bed?" And then dia jawab, "Just a few drops of Chanel No. 5." Akhirnya langsung booming, dan sampai sekarang ini Chanel No. 5 adalah parfum terlaris di dunia. Yang kedelapan, Chanel pernah hampir tutup, guys. Saat itu segala hal berjalan sangat baik untuk Chanel, dan dia bahkan mendesain untuk artis-artis dan orang-orang terkenal, orang-orang penting. And dia punya 5 butik and also 4.000 pekerja. Tetapi datanglah depresi ekonomi, dan itu mulai membuat Chanel menurun. Belum lagi ketika awal Perang Dunia Kedua, itu hit them really hard. Akhirnya Chanel terpaksa menutup semua tokonya dan memecat semua pekerjanya. Horrible, guys. But ya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, akhirnya dia memutuskan, okay, you know what, I'm gonna move to Switzerland. Jadi akhirnya dia pergi meninggalkan dunia fashion dan dia pindah ke Switzerland. The return. Yang kesembilan, The Return of Chanel. Akhirnya pada saat dia berumur 71 tahun, which is like 15 tahun setelah dia meninggalkan dunia fashion, dia memutuskan untuk kembali ke Paris dan memulai lagi karirnya, which is quite insane. Dia diwawancaranya ditanya, "Why did you come back?" Ternyata karena kebosanan. Ya, jadi akhirnya Chanel, you know, she started all over again, dan banyak dapat kritik dari media. But I think dia menjadi terkenal for a reason, for her talent and uniqueness. Akhirnya orang-orang jatuh cinta lagi sama dia. Akhirnya dia membawa kembali setelan blazernya dia yang classic pieces tahun 1920-an, dan juga dia membuat inovasi-inovasi baru like bell bottom pants dan lainnya. When I knew about this fact, I was like, damn, like, girl, things got hard for you too. Artinya kalau dia bisa, kita juga bisa. Semangat, guys. Dan last but not least, kita belum ngomongin tentang handbagsnya Chanel. Jadi Chanel sudah lama mendesain clothing dan juga handbags. Dan as we know now, Chanel itu demen banget segala hal yang nyaman dan comfortable. Makanya nggak heran lagi dia membuat suatu inovasi dengan strap yang panjang supaya wanita-wanita punya 2 tangan yang bebas untuk melakukan kegiatan lainnya. It's a practical bag made for women on the go. And so the classic flap bag was born. And the most famous iconic bag from Chanel itu namanya 255. Sampai saat ini Chanel 255 masih adalah salah satu handbags yang sangat ikonik di dunia. And so that's the 10 facts of Chanel. Akhirnya Chanel meninggal pada saat dia berumur 88 tahun di Ritz Hotel Paris. Dan sesuai dengan permintaannya, dia dimakamkan dengan Chanel suit favoritnya yang berwarna putih dan beige. So many people lead Chanel afterwards, tapi yang paling terkenal adalah Karl Lagerfeld. Dan dialah yang membawa Chanel ke era modern dengan denim, dengan punk style tweed, dan juga wool berwarna neon. And so yeah, I hope you'll enjoy the video, and if you do, please subscribe, like, and comment down below kamu pengen aku bahas brand apa selanjutnya. And I'll see you in the next video.